Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Fitri Amalia Al-Khair. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental yang ditujukan bagi siswa remaja di sekolah menengah. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dalam dirinya dan menyadari potensi yang dimiliki. Anak-anak dan remaja membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi segala tantangan hidup. Dan di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental menurut teorinya Alport. Alport adalah seorang psikologi Amerika yang mendedikasikan diri untuk mempelajari kepribadian. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, serta mengembangkan tes kepribadian. Ada 7 karakteristik pribadi dewasa menurut Alport. Yang pertama, the extension of the sense of self. Alport meyakini bahwa individu perlu memperluas jangkauan diri ke dalam berbagai aktivitas yang membuatnya merasakan keterlibatan melalui partisipasi yang autentik atau tulus. Misalnya, mengerjakan tugas di kelompok sebaik mungkin atau menjadi anggota organisasi yang aktif, dan lain sebagainya. Yang kedua, the warm relation of self to others. Alport mengatakan bahwa orang yang matang adalah orang yang mampu bertoleransi dan tidak menghakimi orang lain atas kekurangan dan kelemahannya, karena ia menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Yang ketiga, the emotional security. Karakteristik keamanan emosi ini meliputi yang pertama, penerimaan diri, yang kedua, toleransi, dan yang ketiga, kontrol emosi. Yang maksud dengan penerimaan diri adalah misalnya individu mampu menerima semua aspek di dirinya termasuk kelemahan dan kegagalan. Toleransi terhadap rasa frustasi, misalnya individu mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Yang ketiga ada kontrol emosi, misalnya saat sedang emosi negatif, individu mampu mengendalikannya sehingga tidak mengganggu fungsi sosialnya. Yang keempat ada realistic perception, artinya individu yang sehat mental mampu menerima dunia mereka secara objektif dan mereka menerima realitas atau kenyataan sesuai dengan apa adanya. Yang kelima ada skills and achievement, artinya individu yang sehat mental mampu mengarahkan keterampilan yang mereka miliki ke dalam sebuah bidang pekerjaan. Misalnya individu yang merasa antusias dan ikhlas untuk bekerja akan bersedia meningkatkan keterampilan diri untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Yang keenam adalah self-objection, artinya adalah individu yang sehat mental mampu mencapai pemahaman diri. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat atau mirip dengan keadaan diri yang sesungguhnya, maka individu tersebut semakin matang. Misalnya, individu yang menyadari ketidaktahuannya tidak menutupi dengan banyak bicara agar terlihat pintar, namun bersedia bertanya atau mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan. Dan karakteristik yang terakhir adalah a unifying philosophy of life. Individu yang matang dapat mengarahkan semua aspek kehidupannya ke dalam satu tujuan yang memberikan alasan untuk hidup dan memberi makna bagi kehidupannya. Misalnya, individu yang matang memiliki suara hati, sebaiknya saya bertingkah laku begini karena alasan moralitas atau nilai yang dianut. Sementara individu yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini karena orang lain menyuruhnya. Cukup sekian, terima kasih.